Sesungguhnya hidup adalah rangkaian dari petualangan. Tantangan demi tantangan menjadi bagian di dalamnya. Bagi mereka yang menerima tantangan akan beroleh pengalaman. Pengalaman yang membuka peluang bagi hari depan yang lebih baik. Shalom, selamat sore sahabat Bahana. Senang sekali saya Kalvari kembali menjumpai sahabat Bahana. Bagaimana kabar sahabat Bahana hari ini? Saya berdoa sahabat Bahana selalu bersukacita karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Sore hari ini saya kedatangan seorang tamu yang kalau sahabat Bahana melihat wajahnya tentu sahabat Bahana akan langsung mengenalinya. Ya, siapa lagi? Tanpa berpanjang lebar saya langsung saja menyapa Mas Heru. Oke, Mas Heru, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ari. Ya, Mas Heru, terima kasih ya untuk kedatangannya memenuhi undangan kami untuk ngobrol bareng di Karnadia sore ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke Sahabat Bahana. Ya. Oke, ya Mas Heru, sebelum kita ngobrol nih, mungkin Sahabat Bahana ini penasaran. Sebenarnya Mas Heru hari-hari ini habis kemana aja ini perjalanannya? Saya baru pulang dari rally konten ya. 5 hari terakhir ini saya baru ngonten dari Jogja, Purwakarta Cianjur, Cianjur Jakarta, Jakarta Purwakarta lagi, baru pulang Jogja. Tadi nyampe Jogja siang tadi jam 2. Wow, luar biasa. Wow, tapi senang ya Mas ya, walaupun capek ya? Ya, puji Tuhan diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk beraktivitas. Yes, terutama di tengah-tengah pandemi seperti saat ini Mas ya. Oke, nah sahabat Bahana, tadi ketika saya menyebut ini dan Mas Heru ya menyebutkan perjalanannya, pasti tahu ya siapa dia. Ya inilah sosok yang selama ini dikenalnya si Gundul gitu ya Mas Heru ya. Oke, nah Mas Heru sebenarnya bagaimana sih awal mulanya Mas Heru ini bisa menjadi sosok si Gundul? Boleh cerita Mas sedikit? Jadi saya ada di program televisi Jejak Si Gundul itu, awalnya adalah Jalan Tuhan sih. Oke, gimana nih Mas? Jadi saya tidak punya bekal entertain, saya tidak punya teman-teman di dunia entertain, saya juga tidak punya modal lah untuk bisa masuk ke dunia entertain. Tapi ya puji Tuhan, mak bedunduk. Ya mak bedunduk gitu ya, kalau istilah Jawanya ya. Istilah Jawanya, tiba-tiba ada seorang produser waktu itu, mereka telepon organisasi saya. Jadi awalnya belum Jejak Si Gundul. Jadi zaman dulu masih di TV7, itu
ada stasiun TV7 waktu itu mereka ingin buat program tentang reptil, tentang binatang-binatang, dan mereka mencari tim ahli. Oke. Nah, mereka searching di internet, mereka dapat nomor telepon organisasi kita. Waktu itu kita masih di SIOK, Lembaga Ular Indonesia. Mereka telepon dan mereka tanya, mampu nggak jadi tim ahli? Dan saya katakan lebih dari mampu. Dan akhirnya mereka nggak percaya, mereka mencoba kita buktiin, kita bikin dummy, dan puji Tuhan, goal kita buat program waktu itu petualangan liar. Hostnya Mbak Ulung Putri. Jadi kita di situ mencari bahan-bahan untuk syuting, ya, binatang-binatang yang lain, terutama ular, reptil dan lain sebagainya. Saya bermain di belakang layar, tetapi produser begitu ngelihat kemampuan saya di lapangan seperti apa, wah bisa nih jadi host. Waduh, saya nggak punya kemampuan. Ya udah dicoba aja. Jadi berapa bulan saya jadi belakang layar, kemudian dicoba untuk nge-host, ya dengan kagok dan terbatas. Ya seperti itulah, karena nggak pernah sama sekali untuk ngomong di depan orang, apalagi depan kamera. Itu ya grogi dan lain sebagainya ada. Tapi oke lah. Dan akhirnya saya jadi host, mendampingi Ulung, kemudian ada kejadian tragedi di Papua waktu itu, kecelakaan yang memakan korban dari waktu kita ekspedisi jejak petualang, jejak bahari, dan petualangan liar. Terjadi kecelakaan di akhirnya TV7 diakuisisi, Trans TV kemudian jadi Trans 7. Akhirnya saya 3 program itu digabung menjadi satu, jejak petualang. Kemudian beberapa 7 bulan saya nge-host di jejak petualang. Kemudian ada keputusan baru, host jejak petualang harus cewek. Karena lebih menarik katanya. Kalau cowok kurang greget. Nah, akhirnya saya jadi asisten host lagi. Tapi kemudian ada produser yang lain telepon, dia telepon tanpa mengenalkan diri. Mas Gundul, saya fans. Panggilnya Mas Gundul ya? Mas Gundul, saya ngefans Mas Gundul. Saya pengen buat acara. Maaf, ini siapa ya? Wahyu siapa? Nama Wahyu kan banyak. Sedangkan di kantor saya ada ratusan karyawan, bahkan lebih. Bahkan bisa mencapai 1000. Yaudah besok aja ke kantor. Saya ketemu di kantor, kemudian dia ngomong saya diminta untuk nge-host program survival. Cuman menurut image saya, kalau survival itu kemanapun tempat, kemanapun daerah akan gitu-gitu aja. Karena survival itu hanya bicara tentang bagaimana bikin bivak atau shelter, bagaimana cari makan, bagaimana cari air. Cuman itu mentok. Dan itu berkaitan dengan mayoritas barang mati, kecuali cari binatang. Sedangkan cari binatang akan terbatas lagi. Karena apa? Binatang itu susah banget untuk disetting. Kalau kita cari di alam langsung, begitu kita mendekat binatang, binatangnya kabur. Sehingga, yaudah kalau survival, jujur saya nggak mau. Karena itu akan mentok di paling lama 3 tahun, lebih-lebih juga sedikit. Mendingan bikin program, ini kayak kehidupan saya. Backpacker, seorang petualang yang dari satu daerah ke daerah lain, bagaimana belajar kearifan lokal, belajar tentang kemampuan hidup. Akhirnya, oke, kita bikin dummy, coba bikin contoh tayang, dan kita bikin dummy waktu itu di Banten, di Lebak, Banten. 2 episode dummy tayang, dan animo masyarakat langsung bagus. Dan puji Tuhan program Jaksi Gundul sampai saat ini terus masih bertahan dan sudah masuk ke tahun ke-15.
Luar biasa. Luar biasa. Tapi memang basicnya memang Mas Heru ini petualang ya? Ya, saya dari kecil petualang. Sejak kecil ya? Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya jejak si Gundul itu sendiri, idenya justru muncul dari Mas Heru ya? Dari saya. Dari saya, oke. Terus lalu kenapa namanya harus ada si Gundul? Gundul itu nama saya. Oke, sebutan selama ini ya? Ya, sebelum jadi, ada acara ini? Sebelum ada acara jejak si Gundul, si Gundul itu sendiri saya. Oke. Jadi program jejak si Gundul itu adalah program saya. Oke. Jadi seperti itu ya sebenarnya, makanya brandingnya kuat sekali ya gitu ya. Oke. Nah kalau melihat acara jejak si Gundul nih, sebenarnya emang Mas Heru ini serba bisa ya, bisa marut kelapa, bisa nebang pohon, semuanya kayaknya serba bisa gitu. Emang aslinya seperti itu? Sebenarnya seorang petualang dia harus mampu untuk melakukan apapun sebenarnya, walaupun nggak mahir, tapi ya minimal bisa. Minimal gitu ya? bisa. Oke. Karena kalau kita di lapangan, kalau kita pilih-pilih kerjaan, kita akan membatasi diri kita. Sedangkan manusia sendiri itu punya kemampuan yang tak terbatas dan bisa berkembang tanpa batas. Itu prinsip yang saya pegang. Wow. Nah, kalau misal nih Mas, waktu itu dari tahun pertama sampai yang sekarang gitu, ada nggak sih satu hal yang mungkin kebiasaan, bukan kebiasaan ya, tapi hal baru yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh Mas Heru, tapi karena muncul di jejak ini gitu ya, jejak si Gundul, Mas Heru harus melakukannya. Nah, sebenarnya untuk seorang petualang sendiri itu memang wajib untuk mampu sih melakukan segala sesuatu, minimal asal bisa. Oke. Apalagi untuk saya pribadi, saya punya prinsip bahwa manusia itu punya kemampuan yang tak terbatas dan bisa berkembang tanpa batas. Oke. Itu manusia. Ya. Itu. Oke. Nah, dari perjalanan sejak awal sampai sekarang 15 tahun ya Mas sebagai sosok si Gundul itu, hal baru apa nih Mas yang selama ini belum pernah dilakukan dan karena jejak si Gundul ini akhirnya melakukan gitu? Banyak banget. Banyak banget. Boleh Banyak kasih banget contoh? hal baru. Sebagai contoh, diver, penyelam. Saya punya basic petualang. Oke. Cuman saya belum pernah nyelam dengan kompresor. Tetapi masyarakat daerah, nelayan-nelayan daerah yang mereka berburu tripang, mereka mencari kerang di dasar laut, mereka menyelam dengan kompresor. Dan itu secara teori itu nggak sehat, nggak bagus. Dan saya harus melakukan itu dan harus bisa. Dan itu nggak gampang. Karena kalau dengan tabung, dengan peralatan yang selayaknya menyelam gitu ya, itu kita bisa bernapas bebas dengan alat. Tapi dengan kompresor itu kita tidak pakai regulator. Jadi dari kompresor, selang, ini hanya sebuah peralon yang dipotong, kemudian dimasukkan selang, belakangnya ditutup, sendal jepit dipotong. Dan itu kita pakai untuk napas. Pada saat kita narik napas kenceng, air masuk, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Jadi itu angin kan kenceng. Jadi saya harus belajar dulu untuk pakai alat ini. Butuh waktu setengah jam untuk penyesuaian. Gimana waktu itu rasanya pertama kali itu Mas? Dan itu benar-benar wow banget. Kalau saya nggak bisa pakai ini, saya nggak bisa ikut nelayan nyelam, saya nggak akan dapat episode yang keren. Karena apa? Nelayan bisa nyelam, kameramen saya bisa dengan GoPro ngambil gambar di dalam. Masa ya saya nongkrong di atas nungguin? Bukan gundul banget. Iya. Justru waktu itu tertantang. Iya. Sangat tertantang ya. Dan banyak lagi sih. Oke, boleh sebutin satu lagi nih, kira-kira? Berkuda. Pengalaman baru ya itu ya? Berkuda itu bukan satu hal yang simpel. Kalau orang yang ngeliat katanya, naik kuda itu cuma gitu doang.
Tapi nggak sesimpel itu, karena kita harus ngimbangin kendali sendiri. Kita harus tahu bagaimana menghentikan, bagaimana harus jalan gitu menjalankan, kemudian mengimbangi ritme lari kuda dengan badan kita. Ya. Karena kalau kita nggak mampu itu kelempar. Oke. Dan kalau kita nggak mampu untuk menghentikan itu kuda, selesai. Oke. Dan itu nggak gampang. Iya. Butuh berapa lama waktu itu? Bisa Saya simsalabim langsung bisa. Wow. Dengan nekat. Dengan nekat ya. Karena Iya. orang bisa, saya harus bisa. Iya. Dan saya langsung, oke, saya bisa. Oke. Dan memang saya langsung naik. Walaupun selesai itu, badan rasanya kayak digebukin. Dan untuk menghentikan, jadi awal pada saat saya macu kuda, yang punya kuda bilang, udah nggak usah kenceng-kenceng. Cuman saya masih santai kan, pelan saya dengan ritme santai. Cuman pada saat tertentu, saya nggak sadar. Begitu saya menggerakkan size-nya, ceplak, dia seperti dilecut. Kemudian dia lari. Begitu udah lari, gimana cara? Iya. Karena pengalaman baru dan otak ini kan, waduh. Panik. Panik otomatis panik kan. Iya. Tapi untung puji Tuhan, Tuhan selalu beserta saya. Jadi lancar, baik-baik aja ya Mas ya? Padahal itu di jalan raya. Wow. Itu di mana itu Mas waktu itu? Syutingnya? Waktu itu di Jeneponto. Oh, wow, Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Oke. Nah, ini sebagai tokoh utama nih Mas, kok mau sih Mas? Kan Mas Heru itu tokoh utama di acara ini. Iya. Ketika masuk ke dalam suatu daerah, itu kan menyatu ya dengan warga setempat. Tapi saya nih kalau ngelihat di acara tersebut, kok mau ya Mas Heru tuh disuruh-suruh sama warga, suruh ini, suruh itu. Kenapa Mas mau gitu loh? Jadi saya tidak melihat bahwa saya tokoh utama, saya pemeran. Oke. Tapi saya seorang adventure. Saya seorang petualang. Saya datang ke satu daerah, saya harus membumi. Iya. Jadi bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa makan, ya bekerja. Oke. Karena saya menggambarkan bahwa saya berpetualang pure tanpa punya duit. Jadi saya dari satu ke daerah lain, itu benar-benar cuman bawa badan dan sedikit bekal untuk ganti istilahnya. Kita nggak punya duit yang banyak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa hidup, Bu? Itu bagaimana? Nah, itulah kehidupan saya dulu. Oke. Saya bisa dari satu daerah ke daerah lain dengan modal jempol. Modal jempol? Modal jempol. Ya, kalau ada truk lewat, jempol kita acungkan. Iya. Ada kendaraan, jempol kita acungkan, numpang. Iya. Itulah backpacker. Oke. Kemudian di satu daerah, bagaimana kita bisa makan, ya itu. Ada yang bisa saya bantu. Iya, oke. Jadi itu menjadi tagline program. Karena dengan kita membantu orang dengan tulus, nggak usah berpikir kita akan dikasih duit, nggak. Bantu aja sih. Pasti akan selesai itu pasti. Yuk, makan. Istirahat dulu, makan dulu. Oke. Oke. Dan pasti selanjutnya dari mana? Ya. Dari kerja itu akan terjadi obrolan. Terus tujuannya kemana? Nginep di mana? Dan di situ saya akan bisa dapat tempat menginap gratis, makan gratis, dan tambah saudara. Betul, kayak gitu. Berarti sebenarnya tidak disetting dari awal ya Mas ya? Untuk tempat atau segala macam? Untuk awalnya enggak. Oke. Tapi berjalannya waktu, karena stasiun TV kan tetap aja industri. Ya. Industri hiburan, kita dikejar deadline. Bagaimanapun kita setting. Oke. Wow.
Nah, dari pengalaman-pengalaman ketemu dengan banyak masyarakat yang otomatis banyak budaya yang baru pasti ya. Awalnya mungkin belum pernah ketemu. Nah, ada yang paling berkesan Mas dari ketemu dengan masyarakat? Semua daerah punya kesan masing-masing. Kesan masing-masing. Ada yang paling mendalam nggak? Mungkin di awal-awal episode. Di awal-awal episode. Paling berkesan. Di awal episode bikin dummy itu yang kesan saya paling sekarang nggak pernah lupa adalah waktu itu saya ikut monitoring badak Jawa di Ujung Kulon. Ya. Dan tim kita adalah orang yang beruntung. Ya, karena pada saat kita masuk ke lokasi kita bisa langsung nemuin badak berkubang. Cuman karena kita nggak ngerti, begitu ketemu badak, wes kita seneng, badaknya kabur. Okay. Dan kita cari jejaknya susah. Akhirnya kita monitoring badak, nggak dapat. Akhirnya muncul ide dari produser yang dia mengadopsi dari ide seorang peneliti di barat sana. Ya. Waktu itu dia peneliti burung. Jadi kalau supaya mereka nggak takut, kita nggak boleh mandi, nggak boleh cuci, supaya bau kita sama dengan kondisi lingkungan. Okay. Nah waktu itu kita penelitian badak, itu haleluya banget. Saya sudah tidak boleh mandi, tidak boleh ganti pakaian, ditambah lagi saya harus ikut berkubang. Berkubang sama dengan badaknya. Berkubang di kubangan badak. Iya. Yang di situ, mohon maaf, bukan cuma lumpur. Iya. Tapi campur juga dengan kotoran-kotoran badak. Iya. Baunya bau badak. Itu selama 4 hari. Saya harus selalu memperbarui itu kotoran badak saya kumpulin. Tapi ya puji Tuhan, dengan perjuangan itu, badak muncul kembali, mau berinteraksi dengan kita. Walaupun kita ada di atas pohon, dia masih, kan kita buat rumah pengintai di atas pohon, di atas kubangannya. Iya. Badak bisa datang, dia berkubang. Dan ya, puji Tuhan, benar-benar kita orang yang beruntung. Iya. Walaupun harus 4 hari. Walaupun harus 4 hari. Nggak mandi gitu ya. Nggak cuman nggak mandi dan setiap hari harus dilumurin kotoran badak. Iya. Kalau orang luluran pakai yang wangi, ini pakai. Iya. Okay. Sampai sekarang ya, itu berkesan banget ya. Oke. Nah, dari mungkin hari-hari ini ada nggak selama rally buat program itu hal yang paling mungkin juga mengena di dalam hati, di dalam pikirannya Mas Heru ketemu dengan orang-orang baru itu? Yang jelas saya bersyukur banget Tuhan tempatkan saya di program ini. Karena Tuhan beri saya kesempatan untuk melayani beliau dengan saya ada di program. Saya bisa berdoa buat kota-kota. Itu yang selalu dilakukan ya? Kemudian ya puji Tuhan, Tuhan juga kasih ikan untuk di jalan. Iya. Kasih orang untuk ditopang. Jadi kasih orang untuk didoakan. Ya banyak sekali kesan yang didapat ya. Yang didapat karena memang Tuhan bawa saya untuk melayani kota-kota dengan low budget. Kalau saya istilahnya mengerjakan itu secara sendirian, karena basic saya jujur saya ada pelayan Tuhan. Kemudian pada saat Tuhan tempatkan saya di program di stasiun TV, jujur saya komplain, Tuhan kok gini? Saya sudah janji nyerahin hidup saya buat Engkau. Saya mau melayani Engkau seluruh hidup saya. Cuman kok tahu-tahu saya harus masuk dunia sekuler. Di situ baru Tuhan ngomong, berangkat. Trust and obey. Oke Tuhan, walaupun jujur aja banyak yang menghujat dari teman-teman pelayanan saya. Karena
Apa yang mereka hujat, Mas? Hal apa gitu maksudnya? Saya sudah full time, melepas semuanya. Saya hidup dalam pelayanan bersama tim saya. Ya, kita persekutuan bareng, doa bareng, melayani bareng, dari rumah ke rumah, dari rumah sakit ke rumah sakit. Tiba-tiba saya pamit ke mereka, saya berhenti untuk bersama tim melayani. Saya harus ke Jakarta untuk melayani di stasiun TV. Ya. Karena mereka, Yos, beneran. Karena Tuhan kasih nama saya spesial Yosua. Yosua. Beneran, Yos, kamu tinggalin pelayanan. Saya nggak tahu. Okay. Yang jelas saya tidak mau ninggalin pelayanan, tapi Tuhan ngomong saya harus berangkat. Okay. Saya topang doa beberapa hari, jawaban Tuhan cuma trust and obey. Oke, saya berangkat. Okay. Dan di situ saya tanya Tuhan, kok saya harus bekerja sekuler? Yang pertama Tuhan katakan, bagaimanapun engkau harus bisa menopang keluarga. Jadi istilah jadi panutan. Kalau saya tidak bekerja secara sekuler, orang di rumah pelayanan terus, buat rumah apa? Istilahnya kan seperti itu. Betul. Itu tidak menjadi satu cermin yang bagus. Itu akan menjadi batu sandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kamu ada di program yang berjalan-jalan, aku mau kamu berdoa buat kota-kota. Aku mau engkau berdoa buat daerah-daerah. Aku mau engkau melayani orang-orang yang didatangin itu. Didatang. Oke Tuhan, aku siap. Oke. Jadi makanya program Jejak Si Gundul ini adalah program mujizat. Dan memang tidak bisa dirumuskan. Mereka tim ngomong harus gini. Pada saat kita berpikir dengan kemampuan kita, zong. Rating share kita anjlok. Tapi kita, udah gini aja dah. Bodoh amat mau jelek, paling kita juga dimarahin bos. Serah deh. Justru ratingnya malah naik ya. Naik. Justru pada saat kita angkat tangan, guys, terserah. Di situ ratingnya dung. Dan bisa sampai 15 tahun loh, luar biasa itu. Luar biasa. Nah, tapi waktu pas Mas Heru kan menyampaikan kepada tim pelayanan, lalu bagaimana ketika mendapatkan tawaran itu menyampaikan kepada keluarga, kepada istri terutama? Itu kan otomatis akan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang, ya kan? Pada saat saya nyampaikan ke keluarga, ya udah berangkat aja. Berangkat aja. Mereka malah mendukung ya? Mereka mendukung. Ya udah, saya berangkat. Dan ya puji Tuhan, Tuhan beri saya pendamping yang luar biasa. Yang ada di sana, dia juga menopang dari rumah dan membawa keluarga saya tetap tidak putus hubungan. Jadi walaupun saya pada awal-awal saya berbulan-bulan nggak pulang, tapi anak-anak tetap mereka punya hubungan yang kuat dengan saya. Itu karena kerja luar biasa dari pendamping saya. Wow, bersyukur sekali ya Mas Heru ya. Wow. Nah, mungkin sebelum lanjut nih, mau menyampaikan sesuatu kepada istri yang ada di pojok. Mungkin selama ini belum pernah menyampaikan. Ya, makasih sayang. Silakan. Buat istriku, pendampingku, Henok Yosua ya. Makasih sudah mau mendampingin papi selama ini dan berdoa terus dan penuh kesabaran. I love you. Iya. Wow. Ya kangen itu pasti ada. Pasti. Apa tapi yang paling dikangenin ketika di dalam keluarga? Ya sebenarnya kumpul bareng sih. Kumpul bareng. Kumpul